Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah a'azzanallahu iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Khudh Aqidatak, ya. Ambillah akidahmu minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu, ya, Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang pertama, yaitu tentang haqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya. Alhamdulillah setelah selesai, kemudian sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu, ya. Judul babnya adalah anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid, ya, macam-macam tauhid, wa fawaiduhu, dan faedah-faedahnya, ya. Jadi tauhid itu ada berapa sih, ada berapa macam, atau ke satu macam atau berapa macam, ya, dan kenapa tauhid ini dibagi-bagi jenis-jenisnya, ya, dan apa itu tauhid, dan apa faedahnya, ya, dan apa faedah dari bertauhid. Ya, langsung saja kita bahas, kita baca dan bahas pertanyaan dan jawaban di sini. Ya, Syekh rahimahullah mengatakan soal, ya, asadis, ya, soal yang keenam dari kitab ini. Beliau limada arsalallahu rusul. Nah, beliau membawakan, sebelum menyebutkan macam-macam tauhid, beliau menyebutkan apa namanya, muqaddimah, ya, sebagai muqaddimah, pertanyaan yang apa namanya, seperti muqaddimah, pendahuluan. Kata beliau, limada arsalallahu rusul, ya, mengapa, ya, kenapa atau untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada hamba-hambanya? Ya, untuk apa? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Ya, apa tujuan atau apa hikmahnya dari pengutusan para rasul kepada para manusia? Ya, jawabnya kata beliau, arsalahum lid-da'wati ila ibadati. Allah mengutus mereka, yaitu mengutus para rasul, ya, kepada para manusia untuk berdakwah, menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyi syirki anhu, dan meniadakan kesyirikan, meniadakan penyekutukan, penyekutuan, ya, kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan syirik, intinya. Meniadakan segala bentuk kesyirikan. Nah, jadi apa intinya? Intinya tauhid, ya. Ini Allah mengutus para rasul adalah untuk berdakwah kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, ya, beliau membawakan dalilnya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Dan telah kami utus pada setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami utus pada setiap umat rasul, an i'budullah, di mana dakwah mereka atau seruan mereka adalah sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya, taghut itu adalah apa namanya? Nah, di sini sebutkan oleh beliau, ya. Makna taghut, kata beliau, asyaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Taghut adalah syaitan yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah. Ya, syaitan yang mengajak kepada kesyirikan, ya. Intinya, ya, Allah mengutus para rasul pada setiap umat manusia, ya. Dakwah mereka sama, yaitu apa? Inti dakwah mereka itu adalah tauhid, ya. Mengajak kepada peribadatan kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul itu dakwahnya satu. Inti dakwahnya itu tauhid. Ya, beliau membawakan hadis waqala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi SAW bersabda, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara, ya, bersaudara satu agama. Satu agama itu agama tauhid, agama Islam, ya. Wa dinuhum wahid, satu, dan agama mereka satu, ya. Al hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, para nabi dan rasul semuanya agamanya satu, sama, itu agama Islam. Agama Islam sama dengan agama tauhid, ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya Islam semua. Yang beda apa? Yang beda syariat-syariatnya, ya. Fikihnya beda, cara berpuasanya beda, ya, cara toharoh bersucinya beda mungkin, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang pertama sebagai mukaddimah bahwasanya tujuan utama utusnya Rasul adalah untuk bertauhid, untuk berdakwah kepada tauhid. Dan inilah yang hak Allah atas hambanya yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Bahwasanya, ya, apa namanya? Tauhid adalah hak Allah atas hambanya, dan hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengadab orang yang betul-betul bertauhid, ya. Dalam kitab salah satu usul juga disebutkan, ya, innallaha khalaqana, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, ya. Wa lam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Kan tapi Allah mengutus kepada kita rasul, ya. Man ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga. Wa man ata'ahu wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, tidak mau taat kepada Rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Jadi ketika Rasul berdakwah, mengajak sembahlah Allah, jauhilah kesyirikan, wajib kita mengikutinya, ya. Karena kalau tidak taat, apa, akan masuk dalam, mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Taib itu sebagai mukadimahnya. Kemudian beliau menyebutkan tiga macam tauhid. Ya, jadi tauhid itu ada berapa macam? Ada tiga sebenarnya. Ya. Dibagi oleh banyak para ulama ada tiga. Ya, singkatnya yang pertama, ya, saya sebutkan dulu secara singkat tiga tauhid itu. Yang pertama tauhidur rububiyah, ya, atau disebut dengan tauhidur rabb, ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, ya, dalam ketuhanan Allah, ya, dalam ketuhanan, ya, Allah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang memang Tuhan yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, yang tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Yaitu ini secara singkat dulu, nanti kita bahas satu persatunya. Tauhidul asma was sifat itu mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, wajib diisbat dan seterusnya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sekarang yang pertama kita bahas, yang pertama itu tauhidur rububiyah atau disebut dengan tauhidur rabb. Nah, kalau bahasa buku ini Syekh Muhammad Jamil Zainun beliau mengatakan tauhidur rabb, ya. Jadi pertanyaan yang ketujuh, soal as-sabi', pertanyaan yang ketujuh, kata beliau, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhidur rabb? Ya, atau tauhidur rububiyah? Jawabannya adalah tauhiduhu bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah yang memang khusus hanya Allah yang melakukannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukannya. Hanya Allah yang melakukannya. Seperti apa? Kata beliau, kal khalqi, seperti penciptaan. Ya, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Allah lah zat yang menciptakan segala hal, ya. Makhluk selain Allah itu makhluk, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya, ya.
wa tadbir, dan dalam pengaturan alam semesta, wa ghairihima, dan yang selain keduanya. Ya, jadi ini tauhidur Rabb, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan dan dalam pengaturan alam semesta. Allah lah yang mengatur alam semesta. Ya, tidak ada yang lain. Ya, dan selain keduanya itu dalam masalah memberi rezeki, ya, Allah, hanya Allah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk hidup, yang kecil maupun yang besar, yang terlihat maupun yang tidak terlihat dengan mata, kecuali mungkin pakai mikroskop, ya, itu hanya Allah yang memberikan rezekinya, ya. Dan juga Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan apa? eh, tumbuhan, pohon, ya, segala macam tumbuhan Allah yang menumbuhkan, ya. Maka ini kita yakini dengan seyakin-yakinnya, ya, dan kita ikrarkan dengan lisan kita, ya. Mana itulah tauhid ar-Rabb atau tauhidur rububiyah. Qala Allah Ta'ala dalam bukan dalilnya tentang tauhidur Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu dalil yang pertama, yang artinya segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Ya, Tuhan alam semesta berarti yang benar-benar berkuasa di alam semesta. Beliau, Allah lah, dialah yang menciptakan, ya. Dia yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, ya. Allah yang mengatur alam semesta, planet-planet, ya. Allah yang mengatur mereka berputar, tidak ada yang saling tabrakan. Ya, mereka berputar di garisnya masing-masing, ya, dengan teratur, ya. Ini tidak ada yang mampu melakukannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Ya. Dan segala hal, baik yang sangat kecil, hal yang terlihat remeh, tidak terlihat, ya, atau hal yang besar, itu semuanya Allah yang mengaturnya. Ya, Allah yang memberi rezeki pada makhluk, ya. Allah yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Kemudian dalil yang kedua dari hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ard. Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, engkau itu Allah, engkau ya Allah adalah rabbus samawati wal ard, Tuhan, ya, pemilik langit-langit dan bumi, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini banyak dalil-dalilnya sebenarnya tentang tauhid rububiyah kalau kita lihat di Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Di antaranya sebutkan khaliqu kulli syai, Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya. Nah, ini adalah tauhid yang pertama, itu tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diimani atau diakui secara global oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin, mereka, ya, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Afan? Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Ya, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Ya. Nah, kemudian, tapi kenapa tetap dianggap, ya, mereka sebagai orang musyrik, kafir? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid yang kedua yang akan kita bahas, yaitu adalah tauhidul uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya, atau disebut dalam kitab ini disebut tauhidul ilah, yang mengesahkan ilah Allah, ya. Al-ilah dalam bahasa Arab artinya al-ma'bud, yang disembah, ya. Jadi tauhid dalam peribadatan, ya. Nah, soal yang kedelapan, soal tsamin, kata beliau, ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhidul ilah? Ya, atau disebut apa itu tauhidul uluhiyah? Tauhid ibadah. Ini dalam bahasa yang lain tauhidul ibadah. Jawabannya adalah huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'a'i wadh-dhabhi wan-nadhri. Yaitu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, ya. Dalam ibadah, kad-du'a, seperti doa,
wadzabah, dan menyembelih hewan, wan-nadhr, dan bernazar, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang tadi tauhidul ibadah ya adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Artinya tidak beribadah kepada selain Allah, tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti doa contohnya. Baik itu seseorang berdoa langsung kepada selain Allah, ya ini kesyirikan, ya. Ini tidak sesuai dengan tauhid ibadah, atau dia menjadikan ya mayit atau orang yang sudah mati sebagai wasitoh, apa, wasitoh itu bahasa Indonesianya apa? Perantara, ya, perantara antara dirinya dengan Allah, itu juga kesyirikan. Ya, dia menjadikan dia perantara. Karena orang mati tidak bisa apa-apa. Menjadikan dia perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, ya. Nah, dan itu adalah kesyirikan itu sangat bertentangan atau menafikan tauhid ibadah, ya. Nah, inilah tauhid ini yang menjadi peperangan, perselisihan antara umat Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrikin, ya. Umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bertauhid dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sedangkan orang musyrikin mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan, ya. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan tauhid ibadah dan jangan sampai jatuh kepada kesyirikan, naudzubillah. Nah, di sini beliau membawakan dalil qala Allah Taala berfirman wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian, yaitu sesembahan kalian adalah sembahan yang satu, ya, yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya, jadi ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian yang berhak disembah, ya, yang benar hanya satu. Tidak ada yang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian beliau membawakan dalil yang lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz ingin pergi berdakwah kemana? Ke Yaman, ya. Nah, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya hal yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, orang-orang Yaman, yang di mana waktu itu orang Yaman adalah ahlul kitab, ya. Hendaknya engkau berdakwah kepada mereka, yang pertama adalah hendaknya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ya, ini yang pertama harus di apa namanya, dakwahkan, ya. Loh, kenapa nggak tauhid rububiyah? Kalau pertanyaannya, kenapa nggak tauhid rububiyah yang didakwahkan? Karena tauhid rububiyah itu mudah didakwahkan, ya, dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu mengimani tauhid rububiyah, ya. Fitrah manusia itu mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta dan seterusnya, ya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang membangkang, sombong, ya. Tapi tauhidul ilah ini ya yang perlu diingatkan kepada orang-orang atau didakwahkan kepada orang-orang yang berbuat syirik, ya. Tauhid ibadah. Kemudian kata beliau fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, hadis yang lain, ila an yuwahhidullah, hendaknya yang pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sama dakwah kepada syahadat la ilaha illallah sama dengan dakwah kepada tauhid, ya. Baik. Jadi itu yang macam yang kedua, tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Yang tadi saya sebutkan, perselisihan antara kaum mukminin, muslimin dengan orang-orang musyrikin. Dan itu menjadi perhatian kita, yang titik berat dalam masalah tauhid, masalah ibadah, ya. Dan kalau kita melihat dalam
pembahasan tauhid, masalah akidah, jika disebutkan syirik ya, atau tauhid, yang disebutkan tauhid atau syirik secara mutlak, maka yang dimaksud adalah tauhidul ibadah. Dan syiriknya dalam yang dimaksud adalah syirik dalam masalah ibadah, yaitu kalau dimutlakan, disebutkan secara mutlak. Ya, tapi kalau di secara terperinci lagi, ya, secara idofah kalau dalam bahasa Arab, ya berarti disebut tauhid rububiyah. Berarti maksud adalah tauhid rububiyah. Ya, syirik dalam rububiyah, berarti syirik dalam rububiyah. Tapi kalau nggak disebutkan, hanya disebutkan tauhid saja, kata tauhid atau syirik, ya, maka makna secara khususnya adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, walaupun secara umum maknanya adalah mencakup tiga hal atau tiga tauhid ini, ya, itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Nah, tauhid dalam mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ya, sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Nah, lalu bagaimana kewajiban kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah? Nah, di sini ya, pertanyaan ke-9 kata beliau, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apa itu tauhid, ya, asma wa sifat, atau tauhid sifat Allah dan nama asma'ihi, dan nama-namanya? Kata beliau, al-jawab, jawabannya adalah huwa itsbatu ma wasafa Allah bihi nafsuhu fi kitabih. Itu adalah menetapkan apa yang telah Allah sifatkan dengannya untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihah 'ala al-haqiqah. Atau menetapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan, ya, dalam hadis-hadisnya yang sahih secara hakikat. Ya, artinya tauhidul asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita imani, kita akui, kita ikrarkan, kita tetapkan. Baik itu nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Alal haqiqah, secara hakikat. Ya. Bos, artinya betul-betul Allah memiliki nama itu dan sifat itu. Seperti contoh apa? Allah memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui. Nama Allah diantaranya Al-Alim. Dan berarti Allah memang memiliki sifat ilm, yaitu mengetahui. Yang dimana sifat Allah ini tidak sama dengan makhluknya. Pengetahuan Allah tidak sama dengan makhluknya. Contoh yang lain, As-Sami', Maha mendengar. Ya, di antara nama Allah As-Sami'. Makanya bisa menamakan anak misalkan Abdus Sami' atau Abdul Alim. Ya. As-Sami' artinya Maha mendengar. Berarti Allah memiliki sifat pendengaran. Ya. Jadi setiap nama Allah itu mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah itu bisa diambil darinya nama. Nah, contoh sifat yang bukan nama Allah, tapi itu sifat Allah. Itu apa? Allah memiliki wajah misalkan. Ya. Wa yabqa wajhu apa? Gimana Al-Qur'an? Intinya bisa dilihat ya nanti di Al-Qur'an gimana. Allah memiliki wajah, ya. Intinya dalam banyak dalil Allah memiliki wajah. Tapi Allah tidak dinamakan dengan wajah tentunya. Ya, tapi Allah memiliki sifat wajah. Secara hakikat Allah betul-betul memiliki sifat wajah. Akan tapi bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Bagaimananya wajah Allah kita tidak tahu, ya. Dan kita imani saja bahwasanya Allah memiliki wajah, dan tentunya wajah Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang sama dengan wajah Allah. Nah, contoh yang lain, Allah memiliki sifat apa? Yad, tangan. Tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya, kita imani. Nah, kata beliau di sini kita lanjutkan. Kita tetapkan secara hakikat bila ta'wilin, ya. Bila ta'wilin, tanpa takwil. Takwil itu artinya merubah makna, ya, atau menyelewengkan makna dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir. Seperti contohnya
Allah memiliki sifat tangan. Diartikan bahwasanya maksud tangan itu bukan tangan beneran, ya. Ini misalnya, ini ditakwil bahwasanya makna tangan itu artinya kudroh, kemampuan. Nah, ini kata orang yang tersesat dalam masalah ini. Yang mereka, orang-orang tersesat dalam masalah asma wa sifat, oh Allah tidak memiliki tangan. Maksud tangan itu adalah kekuasaan Allah. Ini takwil artinya, ya. Sebenarnya mereka menafikan, mengingkari sifat Allah, tapi mereka tidak apa namanya, masih malu-malu atau masih belum berani banget gitu. Akhirnya mereka mentakwil, mengartikan dengan arti yang lain, ya. Atau misalkan Allah memiliki sifat eh, apa namanya, tadi wajah, ya. Berarti wajahnya artinya yang lain, artinya kekuasaan Allah dan sebagainya. Itu takwil. Nah, kita ahlus sunnah, ya, ajaran Islam yang benar adalah mengimani nama-nama dan sifat Allah tanpa takwil secara hakikat. Wala tafwid, dan tanpa tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, seperti kita katakan Allah memiliki tangan, tapi kita nggak mau mengatakan bosnya Allah memiliki tangan. Pokoknya ya yadun ya yadun, tapi bukan tangan beneran gitu. Nah, itu tafwid. Kita nggak boleh seperti itu. Kita katakan Allah memiliki tangan, memang Allah memiliki tangan, betul-betul secara hakikat. Jangan kita katakan Allah memiliki tangan, tapi jangan apa ya, ya nggak, artinya bukan tangan. Artinya bukan tangan, ya, jangan seperti itu mengatakan. Ya, itu tafwid, ya. Kecuali tafwid kaifiyah. Ya, kita mentafwid secara kaifiyah, itu artinya bagaimananya baru kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu. Tapi maknanya kita tahu. Jadi ada istilah dalam asma wa sifat, ada istilah makna dan kaifiyah. Ya, maknanya misalkan Allah memiliki sifat tangan, ya, berarti ya maknanya secara hakikat tangan, walaupun kita nggak tahu bentuknya gimana. Nah, secara kaifiyah, bagaimana bentuknya atau bagaimana tangan Allah, nah itu kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang tersesat, maknanya pun mereka tidak mau menetapkannya. Bisa difahami nggak nih? Agak sulit, ya. Mungkin asma wa sifatnya agak sedikit rumit mungkin, ya. Nggak apa-apa, mungkin kita cukupkan dulu, ya. Intinya, ya, menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, khusus masalah al-asma wa sifat, ya. Tauhid yang ketiga ini, karena memang tauhid yang ketiga ini banyak perselisihan bahkan di dalam tubuh umat Islam, ya. Wallahu a'lam. Saya mungkin kita cukupkan. Kalau yang tanyakan, silakan. Artinya tadi cara memahami tauhid asma wa sifat itu cukup diimani saja bahwa Allah memiliki wajah, memiliki tangan, tapi Ya, tangan atau wajah Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sesimpel itu Ustaz ya. iya, simpel sebenarnya. Nah, Tanpa perlu sesimpel itu. ditakwil dan yang lainnya Ustaz ya. Ya. Karena sebagian orang tuh karena saking apa ya, ada syubhat di mereka. Mereka itu memiliki syubhat bahwasanya kalau kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk juga punya sifat, punya tangan, punya wajah. Nah, kalau kita katakan Allah punya tangan, punya wajah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya dong. Karena itu kan nggak boleh, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini syubhat mereka. Lalu yang benar, akidah yang benar, yang itu yang akidah ahlus sunnah, akidah salafus saleh. Ya, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang memang betulan, sifat, ya, sesuai maknanya, ya. Dan tentu bagaimana kita tidak tahu, dan tentu tidak sama dengan makhluknya. Jadi sebagian mengatakan saking nggak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya, nggak mau menetapkan nama, nggak mau menetapkan maknanya. Ya, Allah punya tangan, apa disebutkan yadullah di dalam Al-Quran, tangan Allah. Tangan Allah tapi bukan tangan, kata mereka. Mereka nggak mau memaknai itu dengan tangan. Nah, ini tafwid yang tercela. Ya, kalau Ahlus Sunnah mentafwid, tangan Allah kita tetapkan memang tangan. Tapi bagaimana bentuknya? Nah, itu Allahu a'lam, kita katakan. Nah, itu tafwid yang benar. Ya, bagaimananya itu yang ditafwid, yang kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang kedua, itu takwil.
Ini juga salah. Artinya, oh tangan Allah artinya adalah kekuasaan Allah, bukan tangan Allah secara hakiki. Nah, itu juga sesat ya, Allah.